Coba jujur ke diri sendiri sebentar. Kamu pernah nggak merasa capek seharian, tapi pas mau tidur yang terjadi malah nggak bisa merasa tenang. Badan terasa lelah, tetapi pikiran muter terus. Dan yang terfikir itu bukan cuma tentang hari ini, tetapi juga tentang hari besok. Bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah terjadi. Kalau hal ini sering kamu rasakan, mungkin masalahnya bukan karena fisikmu tidak kuat, tetapi bisa jadi karena hatimu belum benar-benar beristirahat. Dan seringkali ketenangan itu bukan dicari di siang hari, tetapi disiapkan pelan-pelan pada malam harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di Ruang Tenang channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Kita mungkin sering mendengar tentang keajaiban rutinitas pagi, bangun lebih awal, berolahraga, meditasi, dan hal-hal positif lainnya. Namun izinkan aku kali ini membagikan satu rahasia besar, yaitu kunci pagi yang produktif dan hidup yang lebih baik sebenarnya terletak pada apa yang kamu lakukan di malam hari sebelumnya. Jika pagi hari adalah hasil panen, maka malam hari adalah proses menanam benihnya. Malam yang teratur bukan sekedar waktu untuk beristirahat. Ia adalah waktu untuk mengelola mental, fisik, dan juga emosi. Agar esok hari, ketika kamu memulai hari, itu adalah kekuatan yang kamu miliki, bukan kelelahan. Malam itu bukan hanya sekedar waktu untuk tidur. Malam itu adalah di saat kita menurunkan beban yang ada di pikiran dan juga hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun memiliki kebiasaan malam yang teratur. Tujuannya bukan untuk mempersulit hidup, tetapi supaya hati dan tubuh tetap seimbang. Rutinitas malam ini bukan tentang harus sempurna, bukan juga tentang ibadah yang terasa berat, tetapi tentang bagaimana kita menata hati sebelum Allah menata hari esok untuk kita. Aku ingin mengajak kamu membahas 5 rutinitas malam sederhana yang bisa kamu lakukan. Jikalau kamu konsisten, insya Allah membuat hati lebih tenang dan pagi hari terasa lebih ringan. Dan produktivitas kamu di siang hari pun bisa meningkat dengan lebih baik. Rutinitas yang pertama yaitu mengurangi distraksi, belajar melepaskan ponsel. Kita mulai aksi dari yang paling nyata, yaitu ponsel. Tidak sedikit dari kita yang mengatakan bahwasanya aku capek. Padahal yang membuatnya capek itu bukanlah fisiknya, tetapi pikirannya. Dan salah satu pemicu yang paling besar adalah terlalu lama terpapar layar ponsel. Hal ini bukan cuma tentang waktu tidur yang berkurang, tetapi karena isi yang kita lihat di dalam ponsel itu adalah sesuatu yang juga terbawa ke dalam hati. Berita, perbandingan hidup, komentar orang, dan semuanya menumpuk menjadi satu. Nah, coba kita biasakan satu hal kecil. 30 menit, 60 menit sebelum tidur, kita mengurangi distraksi terhadap ponsel. Cukup letakkan ponsel agak jauh, matikan notifikasi, dan beri ruang untuk diri sendiri. Kenapa hal ini penting? Tentu saja untuk kebaikan kita, kebaikan hati kita. Karena hati yang tenang lebih mudah untuk mengingat Allah dalam zikir. Rutinitas yang kedua, muhasabah ringan, mengevaluasi hari tanpa menyalahkan diri. Muhasabah itu sering disalahpahami, bukan menghakimi diri, bukan mengulang kesalahan sampai merasa bersalah. Muhasabah itu sederhana, mengajak diri sendiri berdialog dengan cara yang paling jujur. Cukup tanyakan, hari ini apa yang membuatku sangat merasa lelah? Di bagian mana yang aku kurang sabar? Apa satu hal kecil yang sebenarnya patut disyukuri? Nah, kalau merasa ada yang salah, maka kita ucapkan istighfar sebagai bentuk permohonan ampun kita. Kalau merasa ada kebaikan, maka ucapkanlah Alhamdulillah atas semua kebaikan Allah. Dengan muhasabah ini kita belajar tidur tanpa membawa beban emosional. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Sebagiannya cukup diserahkan dan kepada Allah lah sebaik-baik tempat untuk menyerahkan segala urusan. Rutinitas yang ketiga yaitu zikir sebelum tidur, menenangkan hati secara perlahan. Banyak orang
yang merasa sulit tidur bukan karena kurang lelah, tapi karena pikiran tidak diberi arah. Nah, zikir ini bisa saja membantu mengarahkan pikiran ke satu titik yang menenangkan, yaitu menuju Allah. Nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu terlalu panjang. Yang sederhana dan dirutinkan saja. Misalnya dimulai dengan membaca istighfar, tasbih, tahmid, dan kalimat takbir. Dan sesederhana doa sebelum tidur. Zikir sebelum tidur itu seperti menutup hari dengan rapi. Nah, bukan berarti hidup kita memang benar-benar rapi, tetapi kita memilih bersandar pada Allah yang Maha Mengatur. Rutinitas yang keempat, menyiapkan esok hari agar pagi tidak terburu-buru. Banyak orang mengalami pagi yang kacau, sebenarnya akibat malam yang dibiarkan berantakan. Kita bisa menyiapkan hal-hal kecil untuk hari esok, seperti menyiapkan pakaian untuk pergi bekerja besok, tas atau keperluan kerja, gambaran kasar apa yang ingin diselesaikan, semacam to-do list gitu ya. Dalam Islam, kita juga perlu berniat. Dan saat menyiapkan semua itu, maka kita perlu berniat, ya Allah, aku ingin menjalani hari besok dengan amanah. Dengan niat yang tepat karena mencari ridho Allah, rutinitas berubah menjadi ibadah. Dan hati lebih siap menghadapi hari-hari berat. Rutinitas yang kelima, doa, menutup malam dengan pasrah. Ini adalah bagian yang paling penting. Setelah semua usaha, kita perlu belajar berhenti mengontrol, berhenti memikirkan hal yang di luar kuasa kita. Ucapkan doa sebelum tidur, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah tidur. Di saat kita tidur, Allah tetap menjaga kita. Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu hanya perlu melakukan 5 hal tadi yang membuat hatimu terasa lebih lembut dan hari-harimu menjadi tercerahkan. Kamu bisa memulainya dari malam ini juga. Bukan dengan perubahan besar, tapi dengan niat yang jujur. Jikalau kamu belajar merawat malammu, insya Allah, Allah juga akan merawat hari-harimu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.